Ini riset yang kedua. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Ini kalau kata-kata bijak pasti didapatkan oleh orang yang bijak. Pasti dia sudah mengalami kata-kata itu. Perhatikan kata-katanya indah sekali. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Bapak Ibu, sering terpengaruh nggak oleh berita-berita televisi atau di grup WA? Betul nggak? Wah, sekarang beras lagi susah. Ikut larut nggak? Ikut apa tidak? Nah itu kalian tuh begitu modelnya. Ikut larut. Harusnya jaga perasaan kita. Kalau dijaga perasaan kita, pikiran kita, ah biarin aja, itu kan cuma berita. Buat saya tidak ada yang langka. Segala sudah tersedia. Pasti ada. Ada uang, gak ada uang, beras pasti ada. Pernah nggak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu? Atau larut pada pemikiran orang? Atau ikut menjelek-jelekan Menteri Pertanian? Atau minta diganti menterinya? Ya Allah. Padahal sesederhana itu ya. Kalau kita mau ke dalam semuanya tuh. Makanya saya tuh nggak pernah merasa ada yang langka. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berpikir langka, semua dunia milik kita. Makanya kita ini kan kadang cuma ngasal aja. Katanya Allah Maha Kaya, tapi kita ragu. Betul? Seolah-olah uang terbatas. Betul nggak? Seolah-olah beras terbatas. Seolah-olah rezeki terbatas. Seolah-olah kalau orang kaya itu banyak uangnya, kesedot uang kita ke sana. Gitu apa tidak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, ribut. Negara kita punya utang kereta cepat. Ya kalau semua masyarakat kita yakin bisa bayar, nggak usah diributkan. Kan manfaatnya banyak. Saya ke Jakarta 20 menit nyampe sekarang. Kita tuh ribut aja. Orang yang ribut seolah-olah uang terbatas, kita tidak mungkin bisa bayar utang, itu yang menyulitkan kita. Kalau semua kita yakin ada uangnya, ekonomi kita pasti maju, semua kita yuk berkarya, semua kita menyumbang kesadaran pada negara, semua kita jangan berpangku tangan, semua kita bekerja, ekonomi maju, ya pasti kebayar. Coba jangan suka ikut orang-orang yang pikirannya sesat. Orang pikiran tertutup itu. Karena kekafiran itu bermula dari pikiran. Kefakiran juga bermula dari pikiran. Yuk mulai sekarang, ya dengarkan kata-kata saya. Bagi saya tidak ada yang langka lagi. Gitu. Uang tidak langka. Betul? Singkong nggak langka. Mau apa sih? Kalian mah kangkung aja langka. Yuk sekarang, jangan pernah berpikir uang langka. Buang pikiran bahwa uang itu jauh dari saya. Buang. Uang itu tidak suka sama saya. Buang. Makanya kita harus punya hubungan yang sehat pada uang. Gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang? Ungkapkan cinta kita ketika kita melakukan sesuatu dengan uang. Sederhana. Kalau kalian memberi sesuatu pada orang lain, merasa berkurang saja, itu persahabatanmu dengan uang tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi ketika tidak punya uang. Nih perhatikan nih, ini penyakit orang gak punya uang. Saya tahu kalian tuh semua tuh punya penyakit ini. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Akui. Ulangi kalau belum mengerti. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya. Ya,
uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya, kita tidak bahagia karena uang, berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ini soal perasaan ini, biar kalian ngerti lebih detail gitu loh. Uang itu energi, uang itu punya perasaan. Bayangkan, kamu tidak bahagia, tiba-tiba menuduh uang. Uang sebagai sumber ketidakbahagiaanmu. Itu uang jadi kambing hitam nggak? Bisa merasakan perasaan uang? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Itu uang rindu nggak sama kamu? Nah loh, ini yang saya sampaikan penting banget, pengalaman saya dulu. Ya, kenapa saya mikir uang itu kok sama orang lain gampang sekali, kok ke saya pernah mengalami situasi itu. Makanya karena pernah mengalami, jadi saya bagikan pengalaman ini. Saya ingin berbagi pengalaman. Jujur, coba ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu tidak punya uang, perasaan Bapak Ibu terhadap uang, jujur, positif apa negatif? Negatif. Uang jadi penyebab ketidakbahagiaanmu, betul nggak? Uang penyebab penderitaanmu. Coba bayangkan, semua ditumplekkan ke uang. Coba rasakan perasaan uang. Nah sekarang gimana caranya Bapak Ibu? Coba belajar untuk merasa bahagia di dalam dan tidak menggantungkan pada situasi di luar. Itu yang disebut dengan menjaga frekuensi, vibrasi, energi di level yang kita dambakan. Kalau usaha sedang turun, jangan ikut turun bersama penghasilan. Rasa kita harus dijaga di level yang kita mau. Kalau rasa kita turun, ngikuti penghasilan kita, bangkrut Bapak Ibu. Semua orang yang bangkrut itu karena apa? Saat dia turun, terus dibicarakan, usaha lagi turun nih, usaha lagi turun nih. Wah, semua di grup WA tahu kalau kamu lagi bangkrut. Diumumkan ke semua penjuru dunia. Bahkan setiap bertemu dengan orang, kamu senangnya cerita kebangkrutan, padahal yang diinginkan adalah kesuksesan. Bayangkan betapa bodohnya kita selama ini, betapa tidak sadarnya kita selama ini. Betul apa tidak omongan saya? Nih, dibentak sedikit. Ciptakan hidup yang menyenangkan, ciptakan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula masa yang kita alami. Saya sudah katakan berulang kali bahwa semua realitas ini adalah proyeksi dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita di dalam. Dan kalau pikiran kita yang di dalam, pikiran dan perasaan kita di dalam baik-baik saja, tenang-tenang saja, like attracts like, kita tidak ikut pada situasi yang di luar. Nah kita ini gampang sekali mengikuti situasi yang di luar. Betul nggak Bapak Ibu?